Jika Anda mendapat kilatan seperti itu artinya Allah sedang mencintai Anda, menurunkan hidayah pada diri Anda supaya diikuti. Habib Umar bin Hafidh itu, kalau Anda ngaji sifat-sifat Nabi itu ya, itu paling gampang tuh lihat Habib Umar itu. Kalau lihat beberapa yang dipraktekkan oleh beliau tuh, itu kalau saya ngaji, oh Masya Allah itu mirip-mirip begitu. Makanya kalau senyum tuh senang ngelihat senyumnya. Itu senyum pada orang yang kelihatan soleh, pada orang yang taat, ahli maksiat, pejabat, orang biasa, senyumnya sama. Gak berubah. Ada orang Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Maksiat masih banyak, ayat surga belum jelas, cita-cita surga Firdaus, jaminan belum ada, ya kan? Bangun, mata bengkak, kan? Maka kalau mau ikut ada step by step, jangan langsung ke yang paling tinggi. Semampu kita dulu, la yukallifullahu nafsan illa. Cukuplah kata Allah, sifat-sifat saling bermusuhan, saling mencederai, menjatuhkan, menuduh, itu terjadi di kalangan jahiliyah saja. Karena aku kirimkan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk menyatukan, membawa kumpulan sifat-sifat kasih, disebut dengan rahmat namanya. Quran surah ke-21 ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dengan rahmat itulah dibimbing orang yang tadinya berkelahi, saling mencela, menjatuhkan, permusuhan. Dengan rahmat Allah itulah kemudian disatukan dalam bingkai kasih sayang yang saling mensupport, yang saling mencintai. Jika ada terjadi perbuatan-perbuatan seperti tadi disampaikan, itu ciri khas jahiliyah kata Allah. Apa yang bisa merubah kita menjauhkan sifat-sifat jahiliyah yang tidak baik tadi? Celaan, rendahan, hak, saling menjatuhkan, saling melukai. Satu, wa'tasimu bihablillah. Bersatulah kalian kata Allah, saling menguatkan. Apa patokannya? Jadikan pedoman utama untuk bersatu itu Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran. Itulah sebabnya Allah tidak mengirimkan tongkatnya Nabi Musa di jahiliyah, tidak menyampaikan mukjizatnya Nabi Isa di jahiliyah. Tapi Allah khusus menurunkan Al-Quran di tempat yang paling terbelakang, tingkat kriminalnya tinggi, dan ditunjukkan lewat perjalanan sejarah sampai dengan kini berhasil merubah mereka menjadi umat terbaik yang pernah hidup di bumi. Anda kebayang nggak? Enggak ya, kan belum saya sampaikan tuh. Ya. Ada orang tiap hari mabuk 5 kali. Alhamdulillah. Dan di zaman jahiliyah, informasi saya tadi malam juga saya sampaikan, kalau ada orang mabuknya 5 kali, itu artinya pemabuk amatir. Itu amatiran zaman jahiliyah. Ini ada minimal mabuknya 5 kali sehari. Hobinya nantangin orang duel. Jadi sebelum berduel dia sampaikan dulu pada orang-orang, kita bertemu di Bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Hobinya berkelahi, sampai juga hendak berkeinginan membunuh Nabi. Tapi kemudian orang ini berubah jadi orang terbaik di zamannya. Orang yang tegas pada kemuliaan. Orang yang punya kejeniusan tinggi merumuskan berbagai aspek berkemajuan. Dia yang menemukan pertama kali teori belusukan tanpa kamera. Ya. Mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dia yang punya kebijakan-kebijakan belajar yang modern pada zamannya, sehingga bisa di copy paste di kekinian. Ya, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang cuma digetarkan dengan 2 lafaz dalam Al-Quran, Toha. 2 huruf tuh, cuma pakai Toha bergetar jiwanya. Ya, ada getaran tersendiri. Mencoba mendalami kalimat itu, mencari Nabi SAW dengan Toha, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 2 huruf langsung berubah jadi orang baik. Antum Al-Baqarah khatam, Yasinan tiap malam Jumat, Al-Kahfian pagi-pagi Jumat. Ya, kok belum baik juga misal. Ya, Umar cuman Toha 2 huruf jadi baik tuh. Apa yang bisa kaji dalam Al-Quran? Kenapa Quran bisa merubah seseorang jadi luar biasa baiknya?
Itulah rahasia yang Nabi sampaikan, dan ini kita akan bahas insya Allah dengan sedikit detail, tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ini rahasianya. Dan tolong jaga ini diantara kita saja ya. Al-Bukhari nomor hadis 5027. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini karena beliau nggak ketemu Nabi. Maka beliau dapatkan hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihi salam. Ya ulangi. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Perhatikan dahsyatnya hadis ini. Bukan baik, tapi yang terbaik di antara kalian. Misal, ini ada orang jujur. Maka yang terbaik di antara yang jujur. Ada orang tawadhu, maka yang terbaik di antara yang rendah hati. Ada orang sabar, maka ini yang paling penyabar, yang terbaik di antara yang penyabar. Siapa dan kapan itu bisa dicapai? Perhatikan baik-baik. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jika Anda ingin meraih sifat itu, maka itu bisa dicapai, kata Nabi, dengan cara belajar Al-Quran dengan serius, karena taknya menunjukkan kesungguhan. Ya, taknya menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Tasydid sebelum huruf akhir itu menunjukkan satu tantangan yang tidak mudah. Karena tasydid itu dari kata syiddah, sesuatu yang double, yang butuh motivasi 2 kali lipat, karena ada tantangan-tantangan yang tidak mudah. Man ta'allamal Qur'an, siapa yang bisa mempelajari Al-Quran wa 'allama, lalu mengamalkan dan mengajarkan Quran itu dalam kehidupan. Misal, maaf ya, kan Quran itu ada 6.236 ayat. Itu seluruhnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu petunjuk kehidupan kita semua ada di situ. Mau jadi apapun, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana cara memandang yang baik, yang kalau Anda keluarkan ayatnya, maka Anda akan menjadi pribadi terbaik dalam memandang, bukan sekedar melihat, tapi cara melihat Anda itu baik caranya. Ada ayatnya. Quran surah Cahaya, Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Anda ingin berbicara dengan lisan, ingin bertutur, keluarkan ayatnya, bimbing lisan untuk bertutur. Misal, Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Keluarkan ayatnya. Begitu ayat itu dikeluarkan, Anda akan menjadi penutur yang terbaik di antara sekian orang yang bisa bertutur. Dan kata-kata itu ketika keluar, jangankan oleh orang yang beriman, orang yang belum beriman pun senang mendengarnya. Itu yang menjadikan orang-orang ketika melihat Rasulullah SAW belum berkata apa-apa, itu sudah bisa menerima kebaikannya. Pernah dengar nggak seorang bernama Jundub bin Junadah? Belum dengar. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari kenal nggak? Nah, kenal di mana? Ini Abu Dzar Al-Ghifari ini nama aslinya Jundub bin Junadah. Itu pimpinan begal, asalnya dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal, sekampung begal semua, sekampung, bukan 1-2, sekampung begal semua. Tiba-tiba ada siratan dalam dirinya untuk menanyakan pada dirinya, ini sampai kapan saya jadi begini, apakah mungkin saya bisa jadi orang baik? Ini saya tekankan sekali lagi di hari ini, setelah malam saya sampaikan, jika Anda mendapat kilatan seperti itu artinya Allah sedang mencintai Anda,
menurunkan hidayah pada diri Anda supaya diikuti. Siapapun di muka bumi ini, seburuk apapun, itu pasti mengalami peristiwa demikian. Siapapun itu. Karena rahmat Allah menjadikan Allah bersikap adil, semua manusia sebelum nyawanya sampai di kerongkongan diberikan haknya untuk kembali pada kebaikan. Sekalipun itu Firaun. Firaun-Firaunnya tetap mendapatkan haknya, bahkan dikirimkan 2 orang nabi langsung, Musa dan Harun. Cuman sayang Firaunnya tidak mau mengambil itu. Nah, kita yang mendapatkan itu, maka praktekkan rumus Quran surah ke-29 ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada getaran seperti itu, cepat ambil kata Allah. Karena saya ingin tunjukkan dan bukakan lebar-lebar jalan kebaikan untuk kembali pada kesalehan. Jundub mengambil itu, mendengar informasi ada seorang mengaku Nabi di Mekah. Didatangilah sosok Nabi Muhammad SAW. Belum bicara, belum apa-apa, melihat wajah Nabi, senyumnya, ramahnya, berbeda dengan kebanyakan orang di jahiliyah pada masa itu baru lihat, sudah langsung merasakan kebaikan Islam dalam diri Nabi SAW. Tuturnya baru keluar, langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Coba Anda keluarkan ayat Quran, ditempatkan sesuai dengan tempatnya, ujung kepala sampai ujung kaki, praktekkan dalam kehidupan. Kata Nabi dengan jaminan Rasulullah SAW, dia akan menjadi pribadi terbaik di zamannya. Al-Quran. Saya ulangi, Al-Quran. Dan disifati Nabi SAW dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Tafsirnya kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, perhatikan baik-baik. Ya, Nabi itu Quranun yamshi. Kana khuluquhul Quran. Ini Quran berjalan, kata Sayyidah Aisyah. Quran berjalan, jadi semua yang melekat pada Rasulullah ketika dipraktekkan itulah isi Al-Quran. Sehingga kita sebut apa yang melekat pada Nabi dengan nama sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu artinya jalan yang diikuti, tapak yang diikuti. Kalau Nabi bicara, ikuti bagaimana cara bicaranya. Karena itu praktek langsung dari Al-Quran. Kalau Nabi menatap, ikuti cara menatapnya. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, sifat yang dilekatkan pada sosok teladan, yang kalau diikuti menjadi teladan lagi kita yang mengikutinya, itu dalam bahasa Arab disebut uswah namanya. Apa namanya? Uswah. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang disifati oleh Allah langsung dengan uswah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada qudwah, ada uswah, itu beda. Kalau qudwah dia teladan, tapi belum tentu keteladanannya bisa diikuti. Yang kalau diteladani, belum tentu kita jadi teladan. Itu qudwah namanya. Tapi kalau uswah, dia teladan, ketika diikuti, maka orang yang mengikutinya seketika menjadi teladan dalam kehidupannya. Maka turunlah Quran surah ke-33 di ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Teman-teman yang ngaji qiraat, itu uswah bisa dibaca dengan 2 cara. Bisa uswah pakai dhammah u. Bisa pakai kasrah i, iswah. Di riwayatnya Qalun atau Warsh dari Nafi', kita bacanya begini. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Iswatun hasanah. Riwayat Hafiz dari Asim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah u. Kenapa bisa dibaca u, bisa dibaca i? Kami mendalami ilmu bahasa Arab untuk mencintai dan memahami Al-Quran. Ternyata Masya Allah, dalam Quran itu bukan hanya ayat, bukan hanya kalimat, bukan hanya lafaz, bukan hanya huruf. Setiap harokat ada maknanya. Setiap harokat. Misal begini, kalau dia kasrah, i itu di bawah khafad. Ya. Kenapa disebut kasrah? Kasrah itu dari kasrah zujaj, kaca pecah. Maka pecahannya menunjukkan yang kecil-kecil dan rendah. Jadi kalau ada kalimat menggunakan kasrah, itu maknanya menunjukkan kelembutan atau sesuatu yang kecil dan rendah. Kecil atau lembut. Makanya perempuan itu selalu dilekatkan kasrah. Laki-laki fathah.
Anta A laki-laki, perempuan anti. Jazakallah khair, Ka laki-laki, jazakillah khair, I perempuan. Kenapa perempuan pakai I? Karena perempuan cenderung lebih lembut. Lebih lembut dalam bertutur, dalam bersikap. I suaranya kecil. Antum itikaf malam-malam, keluar dari sini, di atas pohon tuh ada suara tuh. Hihihi, gitu kan? Nah, nggak usah lari, tunjuk kasroh ya. Saya punya kisah nyata ini. Saya diajak jamaah ke Garut, jamaah kami senior. Begitu sampai Garut, itu qadar Allah beliau punya pohon sukun tuh. Dimasak oleh istrinya, dihidangkan oleh suaminya, kami makan sama-sama. Terus kata kawan kami ini, Ustadz, ini sukun, silahkan, masih panas, anget-anget. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Kalau sukun, dia masih di atas bulat tuh. Jatuh ke bawah, kasrah. Kalau Anda buka-buka, terbuka Anda goreng, fathah. Kalau banyak begini, dhammah. Saya kira cukup ya sampai di situ. Rupanya dianggap serius. Walaupun itu juga bukan sesuatu yang salah kan. Maka dibawalah nampan sukun itu kembali ke dapur. Dia katakan pada istrinya, Mama, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun. Apa Pak? Fathah. Ini kisah nyata. Saya kalau cerita nggak pernah yang fiksi itu. Nyata dialami. Ini fathah katanya. Ya, balik. Jadi kalau pakai iswah itu menunjukkan yang kecil-kecil. Kalau pakai uswah, dhammah dari kata indhamma, banyak, rafa, tinggi, menunjukkan yang tinggi-tinggi. Jadi Rasulullah itu semua aktivitasnya, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya kalau diikuti jadi teladan. Menatapnya, senyumnya, Masya Allah. Habib Umar bin Hafidh itu, kalau Anda ngaji sifat-sifat Nabi itu ya, itu paling gampang tuh lihat Habib Umar itu. Kalau lihat beberapa yang dipraktekkan oleh beliau tuh, itu kalau saya ngaji, oh Masya Allah itu mirip-mirip begitu. Makanya kalau senyum tuh senang ngelihat senyumnya. Itu senyum pada orang yang kelihatan soleh, pada orang yang taat, ahli maksiat, pejabat, orang biasa, senyumnya sama, gak berubah, dan perlakuannya sama. Itu baru senyum. Belum dipanggilnya, Rasulullah dipanggil Muhammad, Masya Allah, nengoknya sepenuh badan, diberikan senyuman, disapa dengan baik. Apa yang bisa dilakukan? Anas kecil dititipkan oleh ibunya Malikah, datang ke Rasulullah, dikatakan, ya Rasulullah, anak ini begitu cekatan, bisa membantu Anda. Nabi tahu, mohon jadikan ia pembantu Anda. Diambil oleh Nabi, bantu, 20 tahun bantu Nabi. Ya, dikonfirmasi oleh sahabat, selama menjadi asisten Nabi, apa yang Nabi mintakan kepada Anda? Kata Anas, tidaklah saya membantu Nabi, kecuali Nabi lebih dulu mengatakan, ya Anas, hei Anas, apa yang bisa saya bantu? Pakaian sobek jahit sendiri, makan bersihkan sendiri. Anas tuh 20 tahun ternyata ya dibantu oleh Nabi untuk belajar akhlaknya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Jadi semua yang kecil-kecil sekalipun sederhana bisa diikuti karena isinya Quran. Apalagi yang besar-besarnya. Sahabat beberapa penasaran. Kalangan elit sahabat, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beberapa yang lain datang pada Sayyidah Aisyah bertanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Lihat nanti di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana cara salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Singkat, padat, tegas. Kata Sayyidah Aisyah, "Au kama qalat, la tas'al an husnihinna wa dhalihinna." Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Penasaran, diikuti. Satu malam ketika beliau tidak sedang dengan istri-istrinya, diikuti salat malamnya. Salat di belakang Nabi. Allahu Akbar. Nikmat keterangannya, kata Abdullah bin Mas'ud. Cuma rakaat pertama kami kira akan langsung ruku, ternyata 100 ayat Al-Baqarah. Udah siap-siap tuh ruku, mau takbir, ternyata nyambung sampai 286 ayat. Siap-siap ruku karena dikira Al-Baqarah selesai rakaat pertama. Abdurrahman bin Auf siap-siap, tiba-tiba Alif Lam Mim lagi, Alif Lam Mim, lanjut Ali Imran 200 ayat. Siap-siap ruku, Mu'adz sudah siap ruku, ternyata nyambung An-Nisa 176 ayat. Selesai An-Nisa, baru kemudian ruku'. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman.
itu besoknya orang-orang ini nggak ikutan lagi. Makanya Nabi langsung komen, hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di hadis Muslim nomor hadis 749. Salatul laili masna masna wa idza khasya ahadukumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Salat malam tuh jangan berat-berat dulu. Kalau masih amatiran, kan, masih pemula, isyarat Nabi itu, ya, cari waktu yang dekat-dekat subuh. Subuh 4.36, bangun jam 4 kurang seperempat. Pasang alarm 3 kali. 4:04, kedua jam 4, ketiga 4:05. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap. Alarm ketiga bangun. Lalu kemudian berwudu. Setelah wudu jangan baca yang tinggi-tinggi dulu. Ya, biasakan. Tampilan Anda cool, baca yang cool aja dulu. Ya. 2 rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bukan aib, boleh. Nanti witir tutup seikhlas-ikhlasnya dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Istighfar, dekatkan ke subuh supaya lebih mudah, itu bagi pemula. Nanti setelah nikmat tambah lagi 2 rakaat. Tambahkan mulai dari ad-duha, al-insyirah. Setelah nikmat tambah lagi sampai merasakan kenikmatan. 11 rakaat misalnya. Ada yang lebih nikmat lagi, tambah lagi. Ada yang sahabat 23, ada yang 39, ada. Nggak ada batas sampai merasakan kenikmatan. Ya. Tapi kalau mau diikuti levelnya Nabi, susah. Sayyidah Aisyah itu sedang tiduran malam, tiba-tiba bergerak, tangannya dalam satu riwayat kena kakinya Nabi. Tek, nyenggol, bangun. Kira-kira kalau ada istri tidur, terus bergerak, itu bagian tubuhnya kena suaminya. Sedang sholat suaminya, itu tandanya apa? Nah, tandanya tempat dia tidur itu RS7. Ruangan sangat sederhana sekali, sehingga selonjoran saja susah. Nabi itu begitu, urusan ibadah paling kaya, sedekahnya paling banyak, ibadahnya paling mahal. Tapi kalau urusan dunia itu paling sederhana, karena semua dunianya diarahkan untuk kepentingan akhiratnya. Syahidnya apa? Begitu bangun, Sayyidah Aisyah lihat kaki suaminya sudah bengkak. Rakaat pertama loh. Ya, rakaat pertama. Lalu ketika salam, dikonfirmasi, ya Rasulullah, lima hakadha wa kama qalat, ya Rasulullah, sayang kenapa harus sampai seperti ini? Bukankah Anda Nabi? Alam takun madmunan, engkau kan dijamin masuk surga. Satu-satunya Rasul yang sebelum wafat, saat hidupnya, itu satu surah turun menjamin kenikmatan surganya. Inna a'tainakal alam takun ma'suma, bukankah engkau terjaga dari maksiat dan salah? Dijamin terus dijaga oleh Allah. Kenapa masih sampai sholat, sampai bengkak kakinya begini? Nabi santai menjawabnya, afala akunu abdan syakura? Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang mensyukuri semua nikmat ini? Nabi, Rasul dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, akhlaknya Quran, takwa paling tinggi, ayat dan surah surganya turun sebelum wafatnya, tapi masih sanggup sholat malam itu rakaat pertama sampai bengkak kakinya. Diikutin susah. Diikutin susah. Ada orang Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Maksiat masih banyak, ayat surga belum jelas. Cita-cita surga Firdaus, jaminan belum ada, ya kan? Bangun, mata bengkak. Kan? Maka kalau mau ikut ada step by step, jangan langsung ke yang paling tinggi. Semampu kita dulu, la yukallifullahu nafsan illa. Nah, maka bagian terakhirnya, ini maaf sampai jam berapa kita? Bebas silakan ya. Ini catat nih sampai jam 12 yang ini nih ya. Saya 6:30 pulang, siap-siap lagi taklim berikutnya 11:30 nih. Insyaallah khair. Lihat sini, saya 6:30 selesai ya. Kita percepat. Perhatikan baik-baik. Ini bagian terakhirnya. Karena itulah Allah turunkan menu dalam Al-Quran, dan di antara menu itu kita harus pelajari dengan ilmunya. Supaya merasakan satu tubuh dan bisa mengerjakannya, menikmatinya secara berjamaah. Kalau cuma jadi ayat yang kita baca, itu mendatangkan ketenangan, melahirkan pahala. Tapi kita nggak bisa menikmati isi Quran itu dalam kehidupan kita. Nah, untuk mempraktekkan itu, nikmatnya kalau berjamaah, kalau sendirian nggak kerasa. Nikmatnya lisan itu kan kalau bicara orangnya ada. Kalau bicara sendirian tuh rumah sakit jiwa banyak. Kan ada partnernya tuh.
Maka bagaimana mempraktekkan itu? Kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu, tersambung ke sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, perhatikan kalimatnya. Wa innal ulama, saya bacakan dari awal hadisnya saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ya wa inna talibal ilmi yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhama walakinnahum warathul ilma fahadduhu bihadhin wafir. Paham? Tidak. Singkatnya begini, singkatnya. Kalau mau belajar, maka kata Nabi ikuti para ulama. Ikuti para ulama. Ulama yang bagaimana? Warathatul anbiya. Yang tersambung sanadnya, tersambung perilakunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ukurannya 3. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran menambahkan 1 jadi 4. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Janganlah ada seorang belajar kecuali 1 pada orang yang pakar di bidangnya. Belajar tafsir, ngaji ke guru tafsir. Ya. Belajar hadis, ngaji ke guru hadis. Belajar fikih, ngaji ke guru fikih. Dan ustadznya pun demikian, kalau sudah tahu di bidang fikih, ngajar fikih, jangan paksakan ngajar tafsir. Sebelum berangkat buka Google dulu, gitu kan? Nah, itu nggak akan optimal. Atau lihat YouTube dulu, dipakai rumusnya taba ya tubuh YouTubean, ya kan? Pas baka you Facebookan, kan? Nggak nyambung jadinya tuh, terlalu mepet waktunya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wa hasunat akhlaquhu. Perilakunya baik. Ilmunya bagus, tapi lisannya penuh dengan caci maki. Maka yang turun pertama kali apa? Itu pasti yang turun adabnya dulu. Akhirnya jadi murid yang pintar, tapi akhirnya pintar untuk saling berdebat. Pintar untuk saling menembak. Dan itu isyaratnya sudah lama akan terjadi demikian, kata Nabi itu. Orang yang belajar dan dia menjadikan amunisi dari pengetahuan itu untuk melukai saudaranya sendiri. Padahal mungkin ilmu yang dipelajari baru terbatas. Yang ketiga apa? Hubungannya dengan Allah dekat. Itu nanti ditafsir di Quran surah ke-35 di ayat ke-28 di ujungnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kedekatannya dengan Allah tinggi, ibadahnya rajin, sehingga dia takut dengan Allah. Kalau bicara takut, hati-hati. Jangan sampai dalam kalimatnya ada kalimat-kalimat yang tidak Allah sukai. Tidak Allah ridhai. Dia jaga lisannya, jaga perilakunya, jaga akhlaknya. Nggak mudah keluar di lisannya kata-kata kotor. Nggak mudah. Ya, yang terakhir dia praktekkan apa yang dia sampaikan dalam kehidupannya semampu dirinya. Ada guru kami itu, saat saya datang dia katakan begini, beliau katakan, "Nah, nanti engkau akan mengajar. Kalau siang engkau mengajar, tatap wajah-wajah engkau ajar itu dengan tatapan rahmat. Lalu malam engkau bangun, mohonlah kepada Allah dalam sujudmu supaya Allah merahmati setiap wajah yang engkau tatap itu dan siapapun yang datang dalam pengajian yang kau lakukan. Mintakan rahmat kepada Allah supaya Allah muliakan mereka. Sayangi mereka, berkahi keluarganya, menanamkan hidayah dalam jiwanya. Dan jangan minta apapun kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala." Itu amanat guru saya pertama kali ketika pulang ke Indonesia. Dan itu luar biasa. Nah, bila ditemukan ulama-ulama seperti ini dengan 4 sifat kejar, maka apa yang akan mereka sampaikan? Mereka akan buka hikmah dari keluasan Al-Quran yang kita dapatkan dengan 2 cara. Inilah yang akan kemudian saya tutup ta'lim kita di kesempatan pagi kali ini. Sifat Al-Quran ketika akan diteladani, itu punya 2 hal. 1, Allah akan turunkan pedoman yang sifatnya dengan bacaan yang sama, dengan cara yang sama. Jika hamba Allah dinilai oleh Allah mampu melakukannya seluruhnya tanpa kecuali. Contoh dalam ibadah ritual misalnya, dalam sholat. Kalimat Allahu Akbar itu 1 lafaz, 1 bacaan, 1 cara. Karena itu walaupun nama Allah itu banyak, 99 nama sifat yang menyertai rahmatnya, ya, tidak ada orang bertakbir menyebutkan selain Allahu Akbar. "Oh, saya bosan Ustaz, nama Allah kan banyak. Oh, saya mau pagi ini mau Allahu Razak." Beda. Karena menyalahi ketentuan yang sudah paten yang diajarkan Nabi SAW.
Dan itu diajarkannya satu cara, satu bacaan. Karena semua bisa melakukan itu. Tapi ada yang saat Nabi menerima itu dari Allah, diberikan beragam bacaan, beragam cara. Karena Allah menilai, nggak semua umatnya Nabi Muhammad bisa melakukan dengan satu cara yang sama. Hikmahnya apa? Karena ternyata satu, ada secara geografis tempat tinggalnya beda-beda, membentuk karakter yang tidak sama. Dari suaranya saja sudah berbeda. Maka di Arab zaman Nabi SAW sampai sekarang ada suku-suku berdasar tempat tinggalnya, kalau mengucapkan huruf saja beda bunyi keluarnya. Misal, ada yang ketika diucapkan a, yang ini suku nggak bisa katanya. Anta, ente, ana, ani, madrasah, kaifa haluk, kaifa halak. Mungkin Betawi dari situ tuh belajarnya ya. Ada bagian itu. Sekarang wilayahnya misalnya di Syam, tuh banyak Syam. Syam itu 4 negara sekarang, ya. Ada Lebanon, ada Yordania, kemudian ada Syria, ada Palestina. Itu ada itu. Maka turun riwayat ketika Quran turun yang pakai Ya, nanti dipopulerkan oleh seorang imam namanya Khalad, ya. Imam ini nanti punya 2 orang murid, ya, punya 2 orang murid. Nanti 2 muridnya ini mengajarkan riwayat menggunakan ya. Wadduha, maka bisa dibaca dengan wadduha. Ya, ada Khalad dan Khalaf. Wadduha hafaz dari Asim. Wadduha pakai imalah. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pakai Ada suku yang nggak bisa pakai bisanya. Itu dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Sehari lagi sadar bahwa kita nggak bisa paksa orang. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Maka Allah turunkan, ya Muhammad, di riwayat pakai Maka suku itu membacakan pakai wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Anda senyum ketawa, saya membacakan di tempat saat di Tripoli wadduha kan. Apakah maknanya berubah? Tidak. Karena ini hikmah dan fitrah kehidupan. Anda di sini katakan sepeda, ke Medan sepeda. Apakah barangnya sama? Sama. Cara bacanya beda, cuman cara mengeluarkan katanya berbeda. Barangnya sama, cara mengungkapkannya berbeda. Sepeda, sama. Cicahum, sama. Tempatnya sama, keadaannya sama. Kenapa? Karena tidak semua manusia bisa melakukan dengan cara yang sama. Ada yang bisa dengan sin, ada yang bisa dengan sad. Ihdinas siratal mustaqim, Nggak bisa pakai sin, bisanya sad. Yang hebat, ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sad, bisanya zai. Ihdinas siratal mustaqim. Maka bisa dibaca dengan 3 cara. Pakai sin, pakai sad, pakai zai. Saya saat talaqi di Tripoli, di Libya, ngambil satu riwayat, guru kami cerita. Ya bunayya, anakku katanya. Ada 2 murid tuh, dua-duanya hafal Quran. Satu riwayat hafaz, yang satu menggunakan riwayat qalun. Yang hafaz pakai sad, ihdinas siratal mustaqim. Yang qalun pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dua-duanya 30 juz. Cuman mereka itu belajar pada syekh yang sama, tapi belum menggali yang lain. Akhirnya ketika ketemu ribut. Ente salah, yang benar pakai sin. Kamu yang salah, harusnya pakai sod. Sin, sod. Akhirnya mengadukan kepada gurunya, pada syekhnya. Syekhnya bijak sekali. Maya bunai ikra, anakku kenapa? Kamu coba baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sod. Hasbuk, cukup. Bunai ikra, kamu anakku baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Hasbuk, cukup. Antum mukhtian. Anakku, kalian berdua salah. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Gurunya dengan lembut ingin mengatakan, kalau baru belajar satu ilmu, walaupun banyak, jangan saling menyalahkan dulu.
Karena boleh jadi ada ilmu-ilmu yang lain yang saling melengkapi untuk memudahkan amalan yang dilakukan. Nah, maka nanti dalam Quran itu turunannya itu ada amal-amal yang sifatnya saat dikerjakan beragam. Cuman acuannya tetap cara mempraktekannya. Lihat keterangan ulama yang tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sunnah. Nah, keragaman inilah yang disebut dengan manhaj namanya. At-tariqul wadih. Semuanya bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu manhaj. Tapi saat dipraktekkan, nggak mungkin kita mengerjakan semua. Harus pilih salah satu. Contoh, tadi imam ya, semoga Allah berkahi imam kita, muliakan kedua orang tuanya. Bacaannya bagus ya, mudah-mudahan konsisten. Kan tadi bacaan bismillahnya nggak kedengaran kan? Ya, mungkin baca yang silent. Karena memang kurang lebih ada yang menghitung 70 hadis bismillah itu. 70 ini cara bacanya dibagi 4. Ada yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jahar. Ada yang sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silent. Nah, kalau silent, sir, itu dibacanya nggak harus ditempelin ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sama aja jahar, Joni. Sama aja jahar diperdengarkan, ya. Nah, kalau silent, cukup diri sendiri yang dengar. Kalau di Mekah itu kedengaran karena mic-nya begitu peka. Yang ketiga, itu nggak dibaca sama sekali. Langsung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Langsung. Yang keempat, riwayat sahabat Abu Hurairah, nanti ada di Al-Bukhari, dan dipraktekkan Imam Sudais, Syekh Sudais ketika datang ke Istiqlal. Rakaat pertama baca dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat keduanya langsung dibaca hamdalah tanpa dibaca bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 cara. Nah, itu ada riwayatnya, ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya. Nabi mempraktekkan kapan, di mana baca jahar, di mana baca sir, kapan tidak dibaca. Itu ada 4 pilihannya. Nah, saat Anda praktekkan kan nggak mungkin dibaca 4-4-nya. Oh enggak Ustadz, Masjid Baitul Ma'mur itu sunnah muakkad, sunnah banget, mengumpulkan semuanya, ya, karena alirannya sunnah komprehensif, kami baca 4-4-nya. Maka imamnya mulai besok dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, nggak dibaca sama sekali, nggak bisa. Dia harus pilih salah satu. Maka Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memilih untuk langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam Malik. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijrah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah. Saat Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Maka Imam Asy-Syafi'i memilih jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad, muridnya Imam Asy-Syafi'i, yang lahir tahun 163 Hijrah, menengahi, mengambil yang terakhir tuh, disilentkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika dipilih itu, dipilih salah satu untuk diamalkan, maka bahasa Arabnya ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi Syafi'i, yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Ma dhahaba ilaihi Malik, yang dipilih oleh Imam Malik. Ma dhahaba ilaihi Ahmad, yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kepanjangan ma dhahaba ilaihi, disingkat madhab. Itu singkatan. Jadi madhab itu bukan kelompok, bukan pikiran. Itu pilihan salah satu yang harus dipilih, yang jalurnya tersambung ke Nabi, nyambungnya ke Nabi juga. Jadi Anda jangan katakan begini, pilih madhab, pilih Nabi. Nah itu, maaf, itu perbandingan yang tidak tepat. Pertanyaan yang salah. Karena nggak mungkin mengakses langsung ke Nabi. Kalau saya langsung sama Rasulullah, kapan ketemunya, Cepi? CP itu singkatan, cepat pikirkan, ya. Cepat pikirkan, ya. Kapan ketemu Nabi-nya? Nggak mungkin. Maka kata Imam Muslim, beliau menulis kitab Sahih Muslim, ada 9 jilid syarah Imam An-Nawawi. Buka jilid pertamanya, ya. Dari sejak mukaddimah itu dikutip pendapat ulama Ibnu Sirin yang sanadnya tersambung sampai ke atas. Maka disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, babul isnad minad-din. Maka dikatakan semua laulal isnad laqalan nasu ma yasha.
Kalau nggak ada ketersambungan sampai ke Nabi, semua orang akan mengungkapkan apa yang dia pikirkan, semua keluar. Dan agama ini bukan kreativitas. Mesti ada sanad untuk menjaga originalitas keislaman. Maka semua yang kita kerjakan, cari nyambung ke Nabi. Paling gampang lihat ulama. Nggak mungkin langsung aksesnya ke Nabi. Nah, yang dari Nabi diajarkan ke sahabat, sahabat mengajarkan ke tabi'in. Di antara tabi'in itu ada yang cepat menghafal dan bisa menuliskan. Kalau dulu sahabat itu ingatannya kuat, jarang menulis. Apa yang disampaikan ingat. Dan hebatnya mereka ingat dalam kepalanya sampai hatinya. Kalau sekarang kan ingat di luar kepala. Saya hafal Ustaz di luar kepala, itu belum hafal, karena masih di luar. Nah, zaman sahabat ingatan masih banyak karena maksiatnya tipis. Zaman kekinian maksiat kebanyakan, sehingga banyak lupanya. Nah, di zaman tabi'in sudah diantisipasi. Setelah itu muncul 4 bintang dari ulama yang ingatannya begitu kuat dan bisa mendokumentasikan ingatan lewat tulisan, dikodifikasikan. 4 ini Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka mereka mendokumentasikan ingatan dan pelajaran yang tersambung ke atas lewat kitab mereka. Nah, kita itu ngaji lewat situ semuanya nyambung. Maka jangan dikatakan begini, pilih Imam Syafi'i, pilih Rasulullah. Pilih Umar, pilih Nabi. Nggak mungkin Umar contohkan yang bukan dari Nabi, itu mustahil. Maka caranya bagaimana? Caranya kita belajar. Kalaupun pilih salah satu, maka pelajari ilmunya supaya kita bisa memahami, oh, kalau kawan saya mempraktekkan yang itu, berarti kawan saya sedang mengambil jalur yang ini. Kalau saya pilih yang ini, berarti saya pilih yang mempraktekkan jalur yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Imam dijaharkan. Oh, dia ngambil riwayat yang ini, dipopulerkan Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, ini jalurnya yang ini. Maka makmum nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. NU nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah nih. NU Muhammadiyah belum ada zaman Nabi. Dibuat untuk memudahkan kita berinteraksi, beraktivitas, bertoleransi. Nah, jadi kalau paham ilmunya, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan satu tubuh kita. Saya jadi panitia waktu di Mekah, petugas menyambut jemaah haji pertama Indonesia. Datang waktu Isya, ingat betul saya sampai sekarang, 2010. Ya, itu begitu saya nyambut Isya, Imam Syekh Sudes. Istau, kita bilang di hati udah tahu, ya. Pak, takbir dong. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar jamaah samping saya pertama, iki imamnya Muhammadiyah ya. Udah cuma Muhammadiyah cabang Masjidil Haram tuh. Imamnya Muhammadiyah katanya. Alhamdulillah. Tapi kan alhamdulillah nggak ada yang protes, karena nggak ada yang instruksi, nggak ada instruksi. Subhanallah nggak ada. Di Mekah tuh baik-baik aja. Kenapa saat pulang jadi pada rame? Maka kita pelajari. Kunut, yang kunut ini jalurnya, hadisnya ini nih. Di Al-Bukhari ini, di An-Nasai ini, di At-Tirmidzi ini. Nabi mengajarkan kalimatnya kepada cucunya Al-Hasan. Seperti yang dibacakan tadi. Kalau sendirian Allahumma hdini fiman hadait. Kalau jamaah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman wa tawallana fiman wa barik lana fima a'tait. Maka Ibnu Umar memviralkan, Ibnu Abbas memviralkan. Nabi mengajarkan, kadang dipraktikkan, kadang tidak. Maka dilihat oleh para ulama, ada hadis lain, sahabat mengalami sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Omar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Ternyata pengalamannya nggak baca kunut saat dengan Nabi. Di masa dia sholat. Sahabat lain sholat di belakang Nabi, baca kunut. Yang ini sholat di belakang Nabi, Nabi nggak kunut. Maka yang diviralkan subuhnya nggak pakai kunut. Ya, ada di mana? Di hadis riwayat An-Nasai. Maka yang diviralkan oleh ini nggak kunut. Ulama menyimpulkan, kata Imam Malik, kata Imam Asy-Syafi'i, karena Nabi pernah kunut, kami kunut. Imam Malik memilih kunutnya sebelum rukuk pada rakaat yang terakhir, subuh, rakaat kedua. Sebelum rukuk, kunut dulu. Kunutnya silent, tidak dijaharkan. Imam Asy-Syafi'i memilih riwayat yang jahar. Ba'da rukuk, rakaat terakhir, dikeraskan suaranya. Imam siapa lagi? Ya, Imam Abu Hanifah memilih, saya memilih yang tidak kunut.
Karena asalnya kunut tidak ada. Ada kejadian di Bi'r Ma'unah, 70 orang sahabat Nabi dieksekusi. Nabi kemudian langsung memohon kepada Allah. Dalam salat subuhnya di Al-Bukhari, bahkan sampai maghribnya, subuhnya, maghribnya, riwayat lain 5 waktu salat, Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma la'an zakwan, Allahumma adzibhum, dan seterusnya. Sampai sebulan dilakukan, turunlah Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat tidak kunut lagi. Maka redaksinya diganti, diajarkan kepada Al-Hasan menjadi Allahumma hdina fi man hadait, dan seterusnya. Riwayat ini mengatakan tidak kunut lagi. Maka kata Imam Abu Hanifah, kami tidak kunut. Imam Ahmad datang menengahi. Nabi kapan kunut? Saat terjadi peristiwa besar yang membutuhkan doa support yang sangat kuat, beliau kunut. Kejadian besar yang butuh doa support kuat disebut dengan nazilah. Maka kata Imam Ahmad, kunutnya nazilah. Mau subuh silahkan, mau zuhur silahkan, sampai ke isya silahkan. Maka Imam Ahmad memilih versi yang kunut nazilah. Semua ada keterangan, semua ada riwayatnya. Kalau yang kunut, ini dalilnya. Yang tidak kunut, ini dalilnya. Yang kunut nazilah, ini dalilnya. Jadi semuanya benar tersambung kepada Nabi. Yang salah yang tidak sholat subuh. Jadi jangan karena persoalan kunut kemudian saling berselisih. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, datang ke tempatnya mazhab Abu Hanifah. Penutupnya, Abu Hanifah sudah meninggal, tapi menyisakan 2 murid yang fenomenal. Namanya Imam Muhammad dan Abu Yusuf. Itu datang ke tempat beliau pas waktu subuh bersama muridnya. Muridnya mengatakan, kita menang nih sekarang. Pendapat imam kita menang. Karena Imam Muhammad dan Abu Yusuf meminta, Syekh silakan jadi imam. Untuk menghormati ulama besar. Kata muridnya, menang kita nih. Nah, kebiasaan murid tuh. Ustadznya biasa-biasa, muridnya sewot. Ya, menang kita nih. Tapi ternyata ketika mengimami subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Padahal mazhabnya kunut. Begitu selesai, muridnya konfirmasi. Ya imam, kenapa tadi nggak kunut? Kenapa nggak kunut? Kata Imam Asy-Syafi'i, karena saya menghormati mazhabnya Imam Abu Hanifah yang dipraktekkan di sini yang tidak kunut. Nah, itulah adab para ustadz. Kalau ustadz mengajar di tempat orang yang biasa kunut, ajarkan tentang dalil kunut, praktekkan kunutnya. Tapi kalau mengajar di tempat yang tidak kunut, walaupun beliau mengamalkan kunut, ajarkan dalil tentang tidak kunut. Imami dengan tidak kunut. Supaya masyarakatnya semakin nyaman ibadah, tidak terpecah belah. Walaupun diajarkan nih yang kunut dalilnya ini ya Pak, Bu, nanti kalau main-main ke tempat kunut seperti ini. Itulah yang disampaikan ulama-ulama kita. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu bin Baz, dua-duanya ulama di Saudi, mazhabnya Hambali tidak kunut, tapi fatwanya jika ada orang tidak mengamalkan kunut dan dia bermakmum di belakang imam yang kunut, maka aminkan kunutnya. Tapi jika dia kemudian, nah ini, dia kunut dan dia bermakmum di belakang imam yang tidak kunut, ikuti imamnya. Dalilnya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Dijadikan imam untuk diikuti, semua diikuti. Jadi begitu selesai imamnya salam, nggak perlu sujud sahwi. Jangan menyalahi imam. Tapi kalau imamnya kunut, aminkan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Jangan salah menyampaikan. Allahumma hdina fi man hadait. Bid'ah. Batal salatnya. Atau membaca bacaan lain di luar bacaan imam, menyalahi. Karena salat ikut imam. Itu hadisnya dari Nabi, bukan dari Adi Hidayat, dari Nabi. Dari Nabi demikian. Nah, kalau belajarnya begini enak kita. Jelaskan. Ya, jadi nggak ada kaitan antara NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah misalnya, nggak ada kaitan. Semua ormas ini bahkan pendirinya NU Muhammadiyah itu bersaudara. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nasabnya bertemu di satu titik tuh. Ya, bertemu di satu titik. Itu sama-sama bersaudara. Kalau saya bacakan habis waktu kita nanti. Ya. Bahkan sebelum ke Mekah belajarnya di satu guru Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Setelah itu berangkat di Mekahnya sama mengajinya, beberapa gurunya sama. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi atau Al-Minangkabawi ada 2 versi. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ngaji di situ. Ya, Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Darwis, kemudian Kiai Haji Muhammad Hasim bin Asy'ari, ya, dengan Buya Asnawi yang dari Caringin, itu sama gurunya. Sama. Nah, Syekh Hashim fokus di bidang kajian kitab, sehingga beliau fokus ngambil ijazah, ngambil riwayat, ngambil sanad, pulang-pulang menuliskan dan merumuskan 19 kitab.
Adabul alim wal muta'allim, risalah Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Saya mengkaji, mempelajari, menghafal kitab itu. Karena mencintai ulama-ulama kita. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempraktekkan isinya, dakwah bil hal. Pulang-pulang yang ngaji kita banyak, yang praktek sedikit. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayatnya fasih dibaca, tapi orang yatim enggak ada yang rawat. Maka beliau keluarkan dari sakunya, uangnya dikeluarkan, pakaiannya dibuka, disiapkan sebagai embrio, bikin rumah yatim, bikin PKU rumah sakit, bikin sekolah yang bagus, praktek ayat. Yang satu menguatkan dengan dalil, yang satu praktekkan dalil dalam kehidupan. Sehingga ketika disatukan, kompaknya terasa, dakwah bil halnya nyaman. Nah, itulah satu tubuh. Sekarang Qurannya sama, ayatnya sama, hadisnya sama. Sudah, Anda tinggal di Bali dan begitu merasakan nikmatnya berislam, ya, karena keadaannya minoritas, alhamdulillah, jadi lebih terasa. Maka dengan keadaan yang terbatas itu bersatulah, saling mempelajari, ya, karena Qurannya mengajak untuk saling bersatu dalam kebaikan. Ada perbedaan-perbedaan, sepanjang itu mengacu kepada nilai-nilai yang sudah ada pedomannya, saling toleransi di dalamnya. Ya, sepanjang baik, kajian, luaskan wilayah, luaskan kesamaan, pilihan masing-masing silahkan memilih, tapi jangan sampai perbedaan pilihan itu menjadikan kita tak mampu minum teh bersama. Akhi, apa kabar? Beda manhaj. Assalamualaikum. Bid'ah. Susah. Jelas? Nah, saya tutup. Kalau sudah di antara muslimnya kompak, tebarkan spirit Quran pada tetangga dan kerabat-kerabat kita. Ya. Praktekkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang indah tentang interaksi. Fikih Mekah pakai di sini. Makanya ngajinya jangan tinggi-tinggi. Fikih Mekah itu kan fikih minoritas. Ya, 10 tahun Nabi diajarkan, 3 tahun pembukaan. Jadi 13 tahun. Itu dulu pelajari. Ini kan beda-beda tugasnya. Ada yang di DPRD, ya kan? Di birokrasi, ada yang di masyarakat, pebisnis. Fikih Mekah pakai. Bagaimana bergaul, Masya Allah. Ayatnya pendek-pendek tuh, tapi toleransinya dalam sekali. Kan tetangga kayak tadi ya. Ya, Masya Allah, ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini sehat-sehat semuanya. Kami dengan lonceng tadi diingatkan supaya sholat syuruk. Karena pas waktunya waktu syuruk, ya. Nah, itu ya enak, masak makanan, ingat hadisnya. Siapa yang masak makanan, maka bagilah tetangganya walaupun hanya kuahnya, ya. Nah, tapi jangan baca terjemahan, nanti salah. Anda masak opor ayam, ayamnya Anda makan, kuahnya bagi tetangga. Tetangga tanya, Pak kok cuma kuahnya? Maaf, hadis Nabi. Anda yang salah, Nabi yang jadi tersangka. Ya kan? Maksud Nabi itu, kalau Anda bikin bumbu-bumbu, masak, tercium bau, ternyata yang dimasak itu tidak sesuai dengan baunya. Bumbunya rendang, tapi rendangnya itu masaknya singkong. Ya, bagi itu supaya nggak salah paham. Tapi hadisnya tidak pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja, nggak ada. Masya Allah, ada yang Hindu, ada yang lainnya, ada yang Muslim, masak, bagi, jangan dilewati. Yang Muslim dikasih, yang bukan Muslim tidak dikasih. Tanya dia, baunya enak ya Pak? Emang enak sih, cuman sayang Anda kafir. Oh, nggak boleh. Dosa itu, dosa, bahkan dicatat salah dosa. La ikraha fiddin, nggak boleh maksa orang. Mengajarkan kekerasan itu langsung dituliskan dosa. Masak, bagikan, ketok pintunya. Begitu diketok, selamat pagi, ini ada rizki, silahkan dicoba rendang, 1 panci itu, Masya Allah. Silahkan, mudah-mudahan berkenan. Bapak baik sekali. Saya bukan baik, Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Kenal Islam. Besok pancinya dipulangkan, udah bisa Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Haji itu. Padahal Anda belum haji, cuma pakai peci aja kan. Ya, tapi sudah bisa salam. Alhamdulillah hidayah. Dikembalikan pancinya, rendangnya enak sekali. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama, sedikit saja rezeki. Pak Haji mau numpang tanya, kira-kira hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi enggak? Gitu. Kita tuh lengkap dalam Islam tuh, Masya Allah. Tuh tumbuhan kan, ini musim-musim pohon berbuah tuh. Anda punya rambutan ya, saya tutup. Rambutan Anda buahnya ke tetangga tuh. Itu jangan tunggu minta. Jangan tunggu minta, datangi ketuk. Pagi Pak, pagi. Mohon maaf, itu ada pohon rambutan. Iya punya Bapak kan, betul, pohonnya punya saya. Cuman bagian yang ini buahnya ke Bapak.
Nggak usah tunggu minta izin ya Pak ya. Nggak usah tunggu minta izin. Bapak kalau mau petik aja. Mau udah merah, kuning atau masih hijau Bapak suka, petik aja. Aturan dari mana itu? Islam yang mengajarkan saya. Nabi Muhammad mengatakan jangan sampai tetangga cuma menikmati pandangan buahnya dan sulit dengan sampahnya. Maka itu hakun mustarak kata Nabi Muhammad, itu hak bersama. Bapak silahkan ambil senyamannya dan mohon maaf kalau ada sampah-sampah yang mungkin menyulitkan. Nyaman. Nyaman. Cuman itu hukum pepohonan. Kadang-kadang tetangga nggak tahu saat ayam Anda main ke pekarangan dia. Sembelih tuh. Pagi-pagi dia bikin status kan, enak betul jadi tetangga orang Islam. Nah itulah akhlak. Semoga Allah menyatukan kita dalam kebaikan. Semoga Allah memuliakan kita, memberkahi kita. Maafkan saya yang belum bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, sehingga kadang-kadang mungkin ada banyak salah yang saya sampaikan. Mohon kalau ada yang salah bisa dikoreksi, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil ustadz-ustadz lain yang lebih baik. Jika saya mengajar belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, tinggalkan saya, cari ustadz lain yang lebih baik. Tapi saya mohon pada Anda, jaga diri kita baik-baik. Jangan bikin banyak dosa, cukup setan sebagai musuh. Jangan bebankan dan beratkan beban kita untuk menghadap Allah dalam hisab. Koreksi diri kita dengan kebaikan, dekatkan diri kepada Allah, bangun toleransi dengan kemuliaan, dan kita akhiri dengan doa yang baik. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin buyutillahi illa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah seseorang berkumpul mengaji di satu tempat di antara rumah Allah kecuali Allah liputkan rahmat kepada dia, ditanamkan sakinah, dikumpulkan dengan para malaikat, disebut-sebut namanya oleh Allah dan dijawab doanya ketika dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada pendosa yang hadir di majlis ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang dengan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara jamaah yang datang terlilit oleh utang piutang, maka mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang datang dengan kesulitan, maka mohon angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami mengikat tali kasih, rasa cinta dan persatuan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim di antara kami. Allahumma hafad biladana Indonesia wahdi ya Allahumma ra'ana waj'al udala. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jauhkan dari perpecahan, berikan hidayah kepada para pemimpin kami untuk adil dalam membuat kebijakan. Ya Allah, ringankan hisab mereka di hari kiamat, berikan kepada mereka taufik dan hidayahmu. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakaddin, dan mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan mereka dalam mengajar, satukan mereka untuk mencerahkan umat, jauhkan dari perpecahan. Allahumma barik hadzal masjid baitul ma'mur, barik hadzal masjid ya Allah, barik ya Allah muassisi wa barik mu'miri ya Allah ya arhamar rahimin, berkahi masjid ini ya rabbal alamin. Jangan biarkan ada satu bagian di masjid ini terjadi maksiat di dalamnya. Berkahi ya Allah pendirinya, berkahi ya Allah DKM-nya, berkahi keluarganya, berkahi jamaahnya, dan makmurkan masjid ini ya Allah sehingga kami bisa bersaksi di akhirat di Baitul Ma'mur-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam, saya mohon minta maaf dan minta izin diberikan akses. Kami akan siap-siap pada sesi yang terakhir dan langsung kembali ke bandara. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.